pemirsa, jumpa lagi dengan channel Bang Kumis Berbagi. Ya, Bang Kumis akan menemui Ibu Irna Narulita, Bupati Pandeglang. Terus nanti bersama channel Bang Kumis Berbagi dalam teras pendopo. Gratis, nggak bayar. Sehat terus ya. Akan mampukah Bupati Pandeglang, Ibu Irna Narulita, menjawab pertanyaan-pertanyaan Bang Kumis Berbagi dalam kinerja selama Pandeglang dipimpinnya? Ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi. Assalamualaikum. Ibu, Bapak, Kumis ya? bisa mengganggu sebentar ini? Bang Kumis selalu ada di mana-mana. Bang Kumis. Waduh. Itu biasanya. Sehat, Bang Kumis. Alhamdulillah, Ibu. Selalu beredar Berbagi. di planet bumi. Bapak, mohon maaf ini, pinjam dulu. Oh, pinjam. Saya kan buat rakyat. Pinjam waktunya buat Bang Kumis hari ini. Sore jam 5.30. Oh gitu, kita lagi ngobrol-ngobrol bincang pembangunan sama kepala Bapeda, jadi kepala Bapeda geser dong. On juga. Ya Bapak, silahkan Bang Kumis. Buat Bang Kumis. Duduk di kursi itu kan kali-kali Bang Kumis pengen duduk. Iya boleh sih. Iya. Kita banyak Waduh. dibantu oleh Bang Kumis Berbagi ya. Mohon identitasnya Pak Kabak Humas juga tadi kita sambil bincang-bincang bagaimana pembangunan di Pandeglang ke depan dibantu sama Bang Kumis. Tapi terganggu kan ini? Ya enggak lah, kita kan Istirahat kan? kita mah nggak ada waktu istirahat. Tadi kita rapat kecil tapi fokus gitu untuk Sama. Pandeglang ke depan seperti Bang apa. Kumis juga tadi habis itu tuh acara demo kalian beneran. Kayaknya cuma simulasi. Simulasi demo ya. Kongres. Oh, udah Akhirnya mantap lah tadi. sekalian nggak pulang pengen ketemu ibu nih. Iya, sip Bang Kumis. Karena ini informasi di luar menjelang pilkada ini nampaknya didengar-dengarnya semakin seru. Enggak lah, kan ini pesta tahunan, ya pesta 5 tahunan, jadi hal yang biasa gitu. Jadi ya kita harus sama-sama sukseskan pilkada ke depan. Pertama-tama, nih, Bang Kumis, ini kan masih suasana Agustusan. Iya. Kata orang Cirebon, rayaan 17 Agustus. Bang Kumis nggak sempat ngeliput nih. Oh gitu. Ya, Boleh. selamat buat Ibu dan Pandeglang khususnya di Bagi acara anak Agustus Pandeglang ini. Indonesia. Dan satu lagi, dengar-dengar MTQ-nya juara ketiga, Bu. Alhamdulillah, ini berkat dukungan semua dan kesungguhan para kafilah, para hamalatul Quran, pecinta Al-Quran sudah selama 2 tahun ini bertengger di peringkat keempat. Alhamdulillah Allah ijabah kemarin di ranking ketiga. Targetnya nomor 1, Bu. Doain ya 2021 ya. Nampaknya tahun ini belum terrealisasi. Semoga kedepannya untuk mengangkat harkat martabat marwahnya Pandeglang, kota santri, kota ulama, sehingga saya pecut terus para tahfiz Quran untuk menunjukkan di ajang bergengsi ini mereka bisa ternyata. Alhamdulillah atas izin Allah dan dukungan semua panitia official pembina, berangkatlah mereka di peringkat ketiga. Aduh bahagia saya. Nah, berarti itu tidak lepas dari pendidikan juga kan? Karena Bang Kumis tahu nih bahwa Ibu juga pernah menyanakan satu hafid. Desa, satu Desa. hafiz Quran. Nah, Satu desa, dampaknya- satu hafiz Quran. Dampaknya kan positif juga, Bu. Ya. Tetapi publik dan banyak beberapa kelompok ataupun perorangan pendidikan khusus di Pandeglang ini nampaknya di bawah kepemimpinan Ibu Pandeglang, khususnya dari awal Pandeglang lahir Ibu sampai hari ini masih ada yang mengatakan bahwa pendidikan untuk Pandeglang masih jauh dari harapan. Iya. Ya kan ya harus secara kasat mata ya, idealnya kalau di pemerintahan itu bagaimana pengelolaan pemerintahan yang baik, visi
misi bupati wakil bupati itu harus tertuang di dalam dokumen RPJMD. Itu. Nah di situ harusnya bisa melihat di dalam RPJMD itu 5 tahunan ada 9 indikator, yaitu termasuk IPM-nya, indeks pembangunan manusianya, terkait indeks pendidikan, indeks kesehatan, daya beli masyarakat sudah semakin baik sekarang. Terus ditambah lagi angka persentase penduduk miskin. Dulu saya datang tahun 2015 di angka 10,43% ya, 4 tahun, 3 tahun berjalan tuh masuk di angka 9,43%, berarti hampir kemiskinan turun 1,1 digit. Alhamdulillah ya. Itu kan dukungan semua dari dikeroyok oleh APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, stakeholder semuanya bergerak. Begitupun angka pengangguran terbuka dari 10,22 menjadi 8,7, berarti hampir menurun 1,5%. Berat memang di Pandeglang, bukan daerah industri, tapi kita berupaya, dan yang lain-lainnya LPE kita juga sudah angka 6, sekian % ya. Itu juga menunjukkan bahwa terus merangkak bagaimana janji politik ya, janji kinerja pemerintah melalui kepala daerah itu terukur di situ. Nah, mungkin kan ada yang belum paham atau kesibukan dan lain sebagainya, lain-lainnya. Jadi mereka taunya ya, kok nggak maju-maju sih, gitu ya? Pandeglang kok jalan di tempat. Ya, kalau dalam benak saya jalan di tempat tuh nggak kemana-mana, nggak bergerak, stuck. Tapi kan tidak. Alhamdulillah, setelah kita menjadi provinsi Banten dari tahun 2000, Pandeglang tuh puluhan tahun melekat menjadi daerah tertinggal. Tahun 2019 kemarin sudah terentaskan kita dari kabupaten tertinggal menjadi kabupaten tidak tertinggal lagi. Itu perjuangannya sangat luar biasa yang harus diapresiasi. Bukan kami ini diapresiasi, mana yang memang harus kami evaluasi, kami akan lakukan konsentrasi kami di infrastruktur dasar. Untuk pendidikan kami sudah membangun hampir 1.452 unit, di mana SD saja pembangunan baru ada di 57 sekolah SD selama 2,5 tahun kami memimpin, ada 37 SMP, begitu juga TK, dan rehab-rehab yang lain. Dan khususnya anak-anak Pandeglang Ya. kan bukan hanya berdasarkan umumnya, juga infrastruktur pembangunannya saja, fisik. Ya. Oke, saya akui kalau Bang Kumis, setiap sekarang SD, SMP itu sudah mulai nih pembangunannya, tetapi kan bukan di situ aja, sistem sendiri. Selama kami Ibu, apa sih yang pernah diterapkan agar pendidikan kualitas anak Pandeglang ini setara dengan kabupaten di luar Ya, Pandeglang? tadi kan tidak hanya kita di bidang formal saja, Ya. tapi informalnya tadi terkait dengan diasah iman dan takwanya, selain tadi intelektualitasnya, begitu. Jadi biar seimbang. Lalu juga lama sekolah kita sudah hampir masuk di 7 tahun. Lalu APK yang katanya rendah, kita sudah mencapai 102,5%. Ya, jadi itu harus diketahui kan kadang-kadang masyarakat bicara tapi tidak punya data. Jadi saya memaklumi karena kesibukan beliau-beliau gitu. Itu yang kalau sibuk. bicara tanpa data khawatir nanti ada gagal paham, kan kasihan masyarakat, publik akhirnya sedikit bingung gitu. Jadi saya luruskan, boleh ya sebagai bupati Pandeglang yang dimana tidak bisa Pandeglang memang walaupun sudah masuk di dalam keluarga besar Pemprov Banten ya, dulu kan bisa berkisah Oktober 2000 itu karena menjual kemiskinan kami ya selatan. Masih ingat desa tertinggal dulu kan ada. Tahun 2000 kita sudah masuk di era reformasi, tetapi kan memang harus ada politik anggaran yang memang penuh kepada kami. Kami apresiasi pemerintah pusat melalui APBN, Pemprov Banten melalui bantuan keuangannya juga PAD kami. Saya masuk tahun 2016 awal, PAD-nya 100 miliar dan 3,5 tahun kepemimpinan kami menjadi 229, jadi hampir 150 miliar, 150% naiknya. Sekarang masalah jalan ini, karena Pandeglang lagi gencar-gencarnya, apalagi Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita kan lagi fokus tuh Banten Selatan, wilayah Bang Kumis, ya kan? Itu gimana? Karena menurut mereka nih, jalan ke Tanjung Lesung, ajung. Tanya kalau Bang Kumis yang ngomong takut nggak percaya, Ya, coba Ibu kita sendiri coba. harus kan katanya pemimpin harus ke Sidik, Amanah, Fatona, Tabling harus terbuka, jalan lagi.
alergi sama kritikan, Bang Bugis juga bisa melihat secara komprehensif. Pandeglang nggak bisa sepotong-sepotong. Saya potong dulu Bu. Ya. Komprehensif itu apa? Ya keseluruhan gitu, jangan melihat satu sisi saja, kan pasti tidak sempurna, manusia mana ada yang sempurna. Bro. Jadi secara keseluruhan dari sisi yang kami bangun apa, apresiasi yang belum kami bangun, insya Allah akan kami prioritaskan. Nah, Pandeglang ini nggak bisa disandingkan dengan Banten Utara, ya, dengan Tangerang Raya, dengan Pandeglang, karena kan tahu Pandeglang aksesibilitas belum ada, ya. Merangkak dari tahun 2000, ternyata kue pembangunan kan tidak signifikan. Begitu juga bantuan-bantuan dari provinsi juga harusnya kan kalau ada politik anggaran dengan Lebak harusnya lebih besar, supaya kami bisa ngejar ketertinggalan dengan kakak-kakak kami yang sudah maju terlebih dahulu. Di sana orientasinya untuk penataan ruang dan wilayah sudah memang untuk industri. Sementara Banten Selatan itu kita Pandeglang Lebak untuk pertanian agro. Jadi memang akan pincang terus tanpa kalau ada perubahan regulasi yang signifikan di bidang tata ruang. Sehingga alhamdulillah berkat dukungan pemerintah pusat, provinsi dan semua stakeholder masyarakat, Pandeglang kemarin sudah ditetapkan menjadi kawasan industri melalui tadi revisi Perda Tata Ruang, sehingga kita bisa nyusul RT/RW itu Bu ya. RT/RW. Kirain Bang Kumis tuh udah seneng nih. RT/RW undurnya dirobak. RT/RW yang di sana Bu, yang desi-desi mau dikasih apa gitu kan? Ternyata itu ya RT/RW itu kan. Jadi insya Allah nanti merangkak bahwa Pandeglang itu akan disentuh oleh swasta, karena APBD yang kita punya kan nggak boleh membangun hal yang lain kecuali untuk pembangunan infrastruktur dasar. Hari ini saya Mas Rio Koto berada di Kabupaten Pandeglang. Nah, ini saya sekarang ini di daerah Panimbang atau kecamatan APBN maupun APBD provinsi, kami juga harus menata bahwa kemampuan pengembangan di investasi di Pandeglang ini harus di mapping dengan baik. Nah, mohon doanya semuanya bahwa Pandeglang ini saya harus optimis dan harus bersyukur ya, la in zakartum la azinanakum wa la in kafartum in azal bila syadid. Jadi kalau kita bersyukur Allah akan curahkan lagi rezeki yang lainnya. Saya efektif membangun Pandeglang itu hanya 2,5 tahun loh. Coba ini kita jalan aja nih, jalan nih. Yuk. Jalan itu Sehat. Jalan ngobrolnya bicara banyak pihak yang mengatakan kita bukan bicara Pandeglang ke belakang. Iya. Yang saya tanyakan adalah tentang Pandeglang selama dipimpin. Iya. Banyak yang nanya Bu, jalan becek, jalan becok. Iya. Coba sebenarnya apa saja sih yang sudah dilakukan khusus untuk masalah jalan itu, biar publik tahu. Kan tadi saya sampaikan bahwa visi misi saya itu tertuang di dalam dokumen RPJMD. Salah satunya tadi selain tadi LPE ya, indeks pembangunan manusianya, persentase kemiskinan, terus pengangguran terbuka sudah mulai turun, ditambah lagi tadi terkait dengan infrastruktur jalan. Jadi dalam RPJMD itu kami berjanji tahun 4,5 tahun 2016 sampai 2021 kami akan menyelesaikan jalan baik 53,55%. Alhamdulillah atas izin Allah dan dukungan semua pihak, di tahun kepemimpinan keempat Irna Tanto sudah mencapai 53, hampir 70%. Kami sudah lampaui di tahun keempat. Tapi kan masyarakat nggak tahu bahwa anggaran terbatas. Susahnya masyarakat. Apa? Harus banyak dimaklum. Kenapa? Itu bisa data. Enak aja pejabat Bang, tinggal nulis. Faktanya pas saya mau ke sawah jalannya becok. Itu gimana cara menjelaskannya? Mereka itu paham gitu loh. Jadi memang di dalam perjanjian kami 5 tahunan itu ada janjinya? Ada dengan masyarakat, dengan rakyat masyarakat melalui pimpinan DPRD dan anggota DPRD. Itu dokumennya tebal. Ya. Tiap tahun kita dinilai janji kita per tahun A, B, C, D begitu. Ditambah lagi kan saya harus tetap optimis. Padahal selama 4,5 tahun saya memimpin tuh ya efektif hanya 2,5 tahun. Tidak mulus lah perjalanan kepemimpinan kami. Baru semangat di tahun ada tsunami. Betul Bang. Kita harus ya konsentrasi terpecah. Ya harus tetap memberikan semangat kepada masyarakat, apalagi 11 kecamatan yang terdampak. Nah, sehingga pembangunan memang harus terbagi dong. Karena mereka juga harus dibantu terlebih dahulu, sehingga harusnya target kami lebih cepat lagi melampaui RPJMD 100-200%. Ya,
karena adanya musibah tersebut, ditambah lagi ada musibah global Sekarang nih, yang harusnya sampai hari kami ini. selesaikan pembangunan Ini, 300 dulu nih, km jalan. Mas Bro, supaya tahu nih posisi Pandeglang saat ini dulu nih Bu. Ini di luar ini. Ini kondisi untuk COVID di Pandeglang apa saja sekarang tuh? Tadinya kita sudah mulai deg-degan ke orange ya, zona orange. Sekarang kita berupaya lagi melakukan penanggulangan COVID ini dengan baik agar penyebarannya kita persempit, sosialisasi edukasi. Jadi kita sudah mulai turun ke zona hijau, ke zona kuning, sorry. Aman, berarti aman. Zona kuning, semoga kita menyentuh ke zona hijau lagi seperti semula. Itu harapan kita semua. Dan kita bersama-sama untuk menunjukkan komitmen kita bahwa Pandeglang tidak jalan di tempat. Ya, kalau jalan di tempat kan kita nggak bersyukur namanya. Dari daerah tertinggal menjadi tidak tertinggal. Lalu juga banyak hal prestasi dari pemerintah pusat, ada 13 penghargaan. Nah, Pandeglang ini bukan daerah industri, dan sekarang di kawasan industri kita akan berharap investor akan masuk. Memang investor banyak yang masuk ke Pandeglang, paparan ya, ingin masuk berinvestasi di Pandeglang, tapi ujungnya nggak balik lagi karena dianggap aksesibilitas nggak ada, tol nggak punya, kereta api nggak punya. Nah, dukungan semua pihak saya harapkan untuk berteriak ke pemerintah pusat, bantu saya ini, gitu. Ya, bantu pemerintah Pandeglang untuk berteriaknya ke pusat, jangan ke sini, supaya Pandeglang yang sudah terentaskan dari kabupaten tertinggal, proyek strategis nasionalnya jadi, nah, tolnya jadi, kereta api jadi, apalagi syukur-syukur Allah mengizinkan ada bandara, itu pintu masuk kemajuan Pandeglang. Jadi nggak ada lagi disparitas Tomburang Raya dengan Pandeglang. Pandeglang ini loh nilai jualnya tinggi loh. Kalau nggak jual Pandeglang nggak akan bisa berpisah dari Jawa Barat. Nah, Pandeglang kota kumuh. Tobat. Ya, itu gimana jelasinnya? ya kan harus sabar. Pandeglang kan tadi investasi di sini belum sehat, gitu ya. Terus dari PAD kita sedang semangat-semangatnya ada tsunami, tapi tetap kita bersyukur. Nggak boleh kita berburuk sangka kepada Allah. Lalu ada COVID pula, sehingga kemudahan-kemudahan itu datang. Kumuh begitu ya, Pandeglang kronis, dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonominya itu akan menjadi dukungan beberapa pihak untuk datang ke Pandeglang. Dijabah ngobrol ya, karena Ayo kedua ada dijabah. Jabatnya kemana? Keluar. Ya. Seperti acara yang disebutkan tadi bahwa Bang Kumis acaranya adalah teras pendopo. Nah, inilah yang namanya teras pendopo. Di sore hari udah ketemu nih sama Ibu Irna, ya kan? Iya, senang banget Nah. banyak yang doain Pandeglang. Sekarang bicara masalah kesehatan, karena antara kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, ada yang mengatakan satu tarikan nafas yang tidak bisa terpisahkan, kan itu. Jadi apa saja nih selama kepemimpinan itu, kita nggak bicara Pandeglang ke belakang lah, karena kebetulan ibu yang lagi duduk di pimpinan ini yang saya tanyakan masalah kesehatan, agar masyarakat itu yakin bahwa ada loh yang bisa dilakukan oleh ibu ini tentang kesehatan, pelayanan publik. Tuntutannya besar, memang masyarakat ingin punya rumah sakit yang lengkap, yang sempurna, yang komprehensif gitu ya. Kami berupaya. Masyarakat selatan juga yang kadang-kadang mengeluh gitu. Kami ingin punya rumah sakit tidak hanya di RSUD BK. Alhamdulillah tahun 2019 ada rumah sakit Menes, dan tahun ini saya berharap dengan dukungan semua ada rumah sakit lagi di selatan nanti di Cibaliung, agar betul-betul derajat kesehatan masyarakat Tahun itu ini doakan 2021. Oh. 2021 karena usulan kita sudah 3 tahun Oh, ke Pemprov gitu. agar porsi kue pembangunan harus lebih banyak ke selatan. Kita akan membuka telinga Pak Gubernur, Pak Presiden, semua stakeholder yang belum ke Pandeglang. Di mana sih ada Pandeglang yang aksesibilitasnya nggak ada sama sekali gitu. Jadi kita makin terbuka telinga, mata, makin betul-betul bisa introspeksi diri bahwa di bawah memang betul-betul masih ada 46% jalan rusak. Kan janji kami di 53,59. Kami sudah melaksanakan di tahun keempat 53,70%. Nah, ini harus diapresiasi karena janji kami kan sesuai di RPJMD terlampaui. Dan ada yang tidak terlampaui satu, yaitu di sektor pariwisata. Harusnya ada target kami itu 5,7 juta, tapi yang datang hanya 2,4. Tadi karena tsunami dan lain sebagainya. Jadi kami harus optimis. Di
dunia kesehatan yang kami bangun itu ada 23 puskesmas baru. Ya, itu dari APBD, dari Pemprov, dari APBN. Kita berupaya deh ikhtiar jemput bola. Karena kalau kita diam saja kita nggak dapat apa-apa, main sikut-sikutan sama bupati wali kota 514 loh. Kalau kurang-kurang cerewet, kurang ikhtiarnya, ya lewat barang itu. Perempuan, wajar kalau cerewet. Indah kehebatannya Pandeglang. Sakit 1, 23 puskesmas baru yang sudah akreditasi hampir 12 puskesmas, sehingga betul-betul tadi pelayanannya juga harus profesional. Dan kita belum punya mall shopping karena ini Bang Kumis juga ada berita mall kirain mall itu loh. Orang tuh suka ngomongnya, Bang Kumis, apa benar di Pandeglang ada mall? Loh, mall apa ya? Coba nanti Bang Kumis lihat. Nah, ternyata di situ memang ada Bu ya. Iya, itu apa betul. saja dan nampaknya sudah bisa melayani publik itu. Pertama kan kita memang sekarang untuk memantapkan industri di agro, di perikanan, karena kelautan udah ke provinsi ya. Tadinya kita memang sektornya di agro maritim bisnis, tapi ya kita sekarang bisnis perikanan. Ditambah lagi dengan investasi supaya ini bagaimana? Salah satunya melalui pelayanan Pak Bang Kumis. Jadi kami belum bisa membangun mall shopping, tapi mall pelayanan publik ada. Itulah yang penting lah. 254 pelayanan satu atap. Di situ. Iya, kita sampai dengan Polres, APP Pratama, lalu juga BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Imigrasi, ya Kemenkumham, sehingga mulai dari KTP sampai dengan buat paspor, mereka bisa di satu pintu. Termasuk mau kawin lagi juga ada di situ. Mau kawin lagi juga ya, tempatnya podenya dibuatin pelaminan-nya. Lalu apa lagi ya, banyak lah hal-hal yang lain, PDAM, bayar untuk buat KTP. Nah, insya Allah ini berangkat dari pelayanan yang betul-betul lengkap, mudah, cepat, murah. Itu investasi dengan sendirinya akan berduyun-duyun datang ke Pandeglang ya. Cara investasi ini membutuhkan investor. Bahasanya kan itu Bu. Nah, setiap kebijakan pasti ada min plusnya Bu. Karena dulu dikatakan bahwa Pandeglang, ini tadi yang ngomong, masih ingat daerah pertanian. Iya. Sekarang sudah mulai berubah nih. Bahwa industrinya ada, ya kan? Pertambakannya ada. Ini petaninya nih. Iya. Ini gimana coba agar satu roh itu loh tidak merasa tersingkirkan dengan adanya kebijakan yang Ibu buat. Karena petanian itu yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Pandeglang. Ya, BPP yang ada, Balai Penjualan Pertanian selama ini kan masih sulit. Nah, kita buat jadi sekolahnya para petani. Jadi Nah, ada ini saya jadi sekarang sekolah ini pintar di untuk petani. daerah Panimbang atau Metode-metode Kecamatan Panimbang. kekinian by teknologi di dalam sehingga satu memudahkan mereka wilayahnya untuk Pandeglang. mau berproduksi. Nah, ini adalah lalu pemasarannya seperti apa? daerah Jadi ada pertanian. petani yang kami Jadi konsentrasinya di sini adalah padi. Itu mereka kita Nah, ini pilih menarik agar mereka menurut jadi saya. pelaku usaha Ini dijadikan kecil, dia wilayah menjadi besar penyangga seperti apa? pangan Karena ibu dari kota. hulu ke hilirnya Nah, Pandeglang cuma kan sekarang ini bagaimana belum kita punya, gitu. mengembangkan Ada daerah hulunya ini. aja. Salah satu Hilirnya, mengembangkan dari penggilingan, irigasinya. pemasaran tidak ada sehingga banyak Supaya gabah ya sawah ini berangkat dia ke tidak Karawang menjadi gitu. tanda Nah, hujan. ini kita buat mereka, Maka dari itu kita kolaborasi berharap agar mereka kepada menjadi Kementerian perusahaan Pertanian, hebat, berangkat kepada dari agro. Presiden Karena kita harus bersyukur Jokowi, yang hampir bagaimana 30% luasnya Banten ada di Pandeglang. membuat Dan lebih kontribusi bagus kita lagi untuk irigasinya sebagai supaya lumbung pangannya sawah Provinsi ini Banten ada tidak menjadi sawah tanda 34%. hujan. Itu harapan kami. Dan di pintu-pintu tol ini Pak, Ini yang akan ada menarik nih. industri. Semoga Akan aja udah mencoba. ada yang assalamualaikum gitu ya. Itu maksud. Pandeglang sekarang di tata ruangnya Pandeglang sudah menjadi kawasan industri. Industri besarnya di mana ya? Ada 5 industri besar, itu baru ditandatangani kemarin. Akhir tahun diterbitkan Kementerian ATR, BPN, Ya. disahkan pula, dikuatkan oleh DPRD itu pada bulan pengesahannya April, Juli juga diparipurnakan. Semoga ini menjadi angin segar bagi para investor untuk di mana sih kawasan industri besar Pandeglang, Cikesik, Sukaresmi, mana lagi tadi Pagelaran, Cibitung, Bojong. Itu harus kita jaga marwahnya agar Pandeglang memang melekat sebagai daerah agrobisnis ke depannya. Yang lain kami akan petakan, ada blueprintnya untuk di mana investasi di industri perikanan, bahari,
pertanian dan pariwisata. Semoga tertata. Kami perlu orang-orang hebat, orang-orang besar, apalagi putra-putra terbaik Pandeglang yang masih berada di luar Pandeglang. Kami rindu dengan orang-orang hebat yang bisa membantu kami. Kami perlu solusi, perlu juga masukan agar seperti apa Pandeglang ke depannya. Kami tidak bisa membangun Pandeglang sendiri tentunya. Kami rindu dengan para tokoh-tokoh besar yang bisa membantu kami. Dan juga Pandeglang sudah melakukan kerjasama dengan universitas dari tahun 2016-2017 dengan dilakukan itu ya? Ya, ITB, IPB, agar memantapkan Pandeglang menjadi di industri agro ini bisa lebih baik lagi. Kami berharap ke arah sana. Untuk memantapkan investasi ini melalui pelayanan MPP 254 pelayanan satu pintu, semoga bisa dilaksanakan. Dan sekarang sudah mulai beroperasi uji coba. 31 Agustus akan ada Menteri Pan-RB Pak Cahyokumolo meresmikan mall pelayanan publik. Orang berpikir mall pelayanan publik itu ngelayanin naon, ini pelayanan. Pelayanannya kayak macam kayak gini gitu ya. Kalau pelayan kopi mau pasti nongkrong terus. Kepala pelayan Pandeglang, jadi mohon maaf pasti ada kekurangan selama saya dan Tato memimpin Bang Kumis. Satu lagi Bu, Ya. ini Bang Kumis sebenarnya pengen banget nih, makanya Bang Kumis sengaja di sore hari. Iya, ada. Biar adem, suasana ibu agak istirahat, ya kan? Karena yang di Bang Kumis ini Pandeglang kumuh gitu loh Bu ya. Nggak tahu dari sudut pandang mana mereka menilai kan gitu kan. Tapi yang jelas itu bahwa Pandeglang kumuh, jalan rusak. Nah, untuk masalah kumuh ini berarti menyangkut masalah Kan lingkungan nggak dan semuanya, rumah. kan nggak semuanya ngelihat 326 desa nggak sempet. Apa yang sudah dilakukan oleh ibu selama ini? Kok jadi yang terpancingin. Jadi saya aja jadi pemimpin senang kalau diberikan masukan. Kan yang kami bangun itu ada di 35 kecamatan, 326 desa. Mereka kan tidak berpikir anggaran terbatas. Insya Allah saya optimis fiskal kita akan mandiri kalau investasi sudah hidup di Pandeglang. Saya yakin 2021 pilihan yang cerdas para investor datang ke Pandeglang sebelum menyesal Anda. Karena tanah masih murah, terus apa tuh namanya UMK-nya masih rendah, terus juga tax holiday juga kita bebasin dulu sebelum beroperasi. Tenang aja pokoknya dah kita atur sedemikian rupa agar Pandeglang ini maju terlebih dahulu. Dan saya juga menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan ini pasti jauh dari harapan, karena ekspektasi masyarakat tuh kok nggak rapi-rapi nih Pandeglang. Untuk itu nanti 2021 kami akan selesaikan K1. Nah, jadi K1 kami jalan kabupaten sisanya 206 km. Doain kalau kami punya upaya, dorongan dari siapapun, bantuan dari siapapun, 2022 paling telat itu harus tuntas. Ya, didukung dengan juga jalan lingkungan tentunya yang ada 1.500 km, kita baru bangun di angka 450. Masih punya utang 1.000 sekian kilometer jalan lingkungan. Iyalah, bener lah, kita ini Pandeglang fiskalnya belum mandiri. PAD kalau menurut Bang Kumis mah yang namanya utang besar, kalau cuma ibu yang bayarin nggak akan beres Bu. Ajak semua dikeroyok, suruh Pandeglang, suruh datang tuh, suruh bayarin nih utangnya, biar pembangunan jalan terus. Tapi kan tadi kalau yang paham pemerintahan pasti tahu, oh baca dong dokumen perjanjian kerja Itu kadang-kadang kinerja yang lupa. kepala daerah dengan rakyat masyarakat melalui pimpinan DPRD. Agak yang kena dampak tsunami dulu. Ya, Bicara ibu, ya Bang Kumis juga tolong dulu. Bang Kumis, bunta, gitu kan? Ini kan nanya ke Bang Kumis nih, sudah dilakukan belum itu buntaknya Bu? Kita berjam sama mereka. Jadi ya Allah kesian keluarga kita, anak-anak kita yang memang menunggu ingin punya rumah yang ideal karena rumah mereka semua hilang, hanyut karena tsunami. Jadi hampir 907 Betul. kakak yang mendapatkan rumah baru ya, Risa namanya, rumah yang memang rumah tumbuh ya, dengan nilai 50 juta. Semoga aja mereka masih fit, terus juga masih punya peluang untuk bisa lebih baik lagi ekonominya, sehingga kami tidak menindak bobokan mereka. 50 juta per rumah itu ataupun rumah huntap ini akan bisa menjadi rumah baru mereka yang sedang berproses sekarang ini, dan mudah-mudahan Kepala BNPB akan meresmikan. Yang belum selesai adalah di Sumur, tapi di Carita, Labuan, di Panimbang itu sudah berproses. Di Sumur setengahnya lagi akan dilanjutkan di tahun 2021.
Yang semuanya atas izin Allah dan dukungan semua, saya berterima kasih Bang Kumis, silaturahmi juga tokoh-tokoh besar yang lain agar saya bisa sinergi satu persepsi untuk membangun Pandeglang yang sedang merangkak ya. Memang 20 tahun tuh waktu yang lama, tetapi karena tadi semua harus step by step gitu. Dari mulai Pak Dimyati kan reformasi itu dibangun dan baru berdiri Pemprov Banten, disambung dengan Pak Erwan, lalu dilanjut saya. Memang gak mudah membangun Pandeglang, harus didukung oleh semua pihak. Mohon doanya ya Pak, Bang Kumis, semua masyarakat Pandeglang. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terus berikhtiar dan saya akan menjemput kesejahteraan rakyat masyarakat dengan menyempurnakan ikhtiar. Terima kasih masukannya, kesabarannya. Nah, demikian tadi di Cak Sore, teras pendopo dengan Ibu Irna Narulita, Bupati Pandeglang. Nampaknya berakhir dan ikutin terus nanti bersama channel Bang Kumis berbagi seputar Pandeglang. Jangan lupa ya, di like, comment, and subscribe. Gratis, nggak bayar. Terima kasih.